Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Marcones Channel. Kali ini video saya mengajak Anda untuk melihat permainan daripada anak momongan saya ya, yang sudah 3 tahun ini, sekitar 3 tahun ya aku bekerja pada mereka. Melihat kedekatan saya dengan momongan itu, semua teman itu berkata gini, enak Ceh, momonganmu itu pendiam, dia nurut sama kamu. Enak kalau punya momongan seperti itu. Wah, kalau anak saya setannya minta ampun. Maka jawab saya gini, sama aja Ceh, anak-anak saya juga begitu. Sama, bikin pusing, kadang bikin kita tuh pingin pulang. Dulu sebelum saya datang itu ada 2 cece ya yang sering gonta-ganti itu, entah berapa bulan ganti itu. Terus akhirnya ketemu dengan saya, tapi juga alhamdulillah saya itu bisa menghandle mereka. Sebenarnya ya semua kerjaan itu tergantung bagaimana kita menjalaninya. Kalau kita ikhlas, insya Allah semuanya akan mudah kita lalui. Tapi kalau kita terlalu banyak menuntut, lopan pun banyak menuntut, bisa jadi kita nggak kerasan kerjanya, selalu ingin pulang aja. Bisa jadi kita tertekan sendiri. Kadang juga ya dukungan dari keluarga itu perlu. Biasanya kita tuh kalau lagi ada masalah, lagi ada nggak enak sama lopan, sama keluarga di sini, itu kita larinya kemana? Ke keluarga, ke orang-orang yang kita cintai. Kita bilang begini. Nah, kalau keluarga kita itu bisa menerima keluhan kita akan lebih tenang di hati. Tapi kalau mereka itu justru menganggap kita itu kamu tuh terlalu banyak kurang menerima gitu, itu justru akan membuat kita tuh semakin sakit hati. Makanya ya kita minta aja supaya keluarga kita masing-masing untuk bisa mendukung kita, bisa menerima keluh kesah kita. Iya, itu ya. Oke, ada wan karena maaf guys, itu anak saya, dia masuk kamar udah mau tidur. Ini udah jam 10 malam, udah waktunya untuk tidur. Lê chập xíu Mỹ chập cho là cái mà âm xịt tim à âm xịt nè phát chẳng á Mỹ mày sao wah makanya seseorang kalau mau sekali lagi maaf ya guys ya, itu momongan yang gede itu masuk juga. Pernah pula ditanya ya, kapan kamu pulang, apakah kamu tuh tidak ingin mendidik, merawat anak-anak kamu sendiri? Sebenarnya gini guys, ibu mana yang ingin jauh dari anak-anaknya? Nggak ada. Semuanya tentu ingin bersama merawat dan mendidik anak-anaknya. Tapi mau gimana lagi, semua tergantung keadaan ya. Putriku tuh sering bertanya gini, Bu, kapan pulang? Sudah berkali-kali dia tuh bertanya begitu. Jawabannya satu, bentar dulu dek, nunggu kalau coronanya udah habis. Terus anak saya itu jawabnya gini, loh Bu, di sini loh udah nggak ada corona. Iya di situ, tapi di Hongkong kan masih ada. Buktinya ibu kalau kemana-mana masih pakai masker kan. Meski jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, mari kita tetap mendidik mereka. Bagaimana caranya? Bisa apa tidak mendidik dari jarak jauh?
Kenapa tidak? Tetap bisa. Insya Allah tetap bisa. Bahkan suamiku tuh juga pernah berkata gini, guys. Ngapa ya dek, biyen kata oleh lungo ki keton aku. Gono rata oleh lungo no, awake dhewe sik awur yo. Gitu guys katanya. Ya memang sih, waktu dulu sebelum aku ke Hong Kong itu, aku mengajukan proposal pada suamiku itu nggak cuman sehari 2 hari loh, lama banget, bahkan kira-kira 2-3 tahun ya. Awalnya tuh saya bilang gini, saya ingin pergi kembali ke luar negeri, boleh enggak itu. Jawabnya dia tuh nggak boleh. Terus sampai saya punya anak yang kedua itu, jawabnya dia masih saja nggak boleh gitu. Terus waktu itu seingat saya ya, kita tuh lagi duduk-duduk gitu, terus saya ngomong lagi, ya tolonglah izinin aku keluar negeri. Terus jawab suami saya, kamu itu loh dek sering sakit di rumah, kalau di sana sakit siapa yang ngurus? Kamu itu orangnya memang tegas sih, tapi manja, kamu itu melebihi manjanya anak-anak. Itu jawab dia. Ya benar juga sih kata suami saya tuh di rumah tuh mudah sakit loh, sedikit-dikit sakit. Tapi alhamdulillah ya, selama di Hong Kong itu nggak pernah kena sakit flu, batuk atau apa. Pernah sakit 1 kali. Kenapa? Corona. Saya pernah kena corona itu di bulan 6 ya, di bulan 6 tahun yang lalu. Sudah hampir 1 tahun. Itu juga sakitnya ya begitulah, sakitnya kena corona. Tapi alhamdulillah itu ya bisa dikatakan alhamdulillah tuh kenapa? Yang awalnya sakit itu bukan saya, tapi momongan saya itu, yang anak laki-laki itu. Seandainya waktu itu saya yang terkenal duluan, wah pasti sudah pasti itu saya dikucilkan atau bahkan mungkin dibuang. Tapi alhamdulillah bos saya itu baik ya, baiknya tuh super. Dia itu nggak pernah peduli saya di rumah apa dan bagaimana, itu nggak pernah peduli. Yang penting anak-anak mereka itu baik, terawat, dan saya itu nggak terlalu mainan HP gitu. Ya gini loh, kalau kita baik, insya Allah mereka pun akan baik. Kalau mereka baik, insya Allah kita pun juga akan baik. Jadi ya sebaliknya gitu loh. Kalau kita terlalu banyak menuntut harus begini, tapi kita pun memberinya itu seenak kita sendiri, saya rasa itu kurang bahagia, kurang cocok lah. Apalagi di sini tuh gaji kita nggak sedikit. Semakin besar gaji kita, itu semakin besar pula tantangannya ya. Oh ya, sedikit inspirasi ya, bagaimana menghadapi anak yang bandelnya super. Itu pertama kita harus sabar, ikhlas, dan jangan mudah marah. Seberapapun nakalnya, seberapapun bandelnya, kalau kita tuh marah, maka dia pun akan juga marah. Kalau kita bentak, dia pun juga akan ikut-ikutan bentak. Anak-anak bagaimana, itu tergantung perilaku kita yang besar itu bagaimana. Dia akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi biasakanlah untuk tidak membentak, tidak marah, tapi harus tegas. Tegas bukan berarti keras, lembut bukan berarti lemah, gitu ya guys ya. Oh ya guys, kemarin itu majikan saya tuh tanya gini, kamu tuh masih mau nambah lagi nggak ya? Lalu saya jawab, wah bos, saya tuh masuk kurang 1 tahun lagi kan kontrak kedua. Ya terlalu cepat kalah kalau sekarang berpikir. Terus jawab dia gini, nggak apa-apa lah,
Kalau kamu nambah itu syukur, tapi kalau kamu nggak nambah, aku nggak akan cari lagi. Terus saya tanya, kenapa? Dia jawabnya gini, jujur ya, aku tuh terlalu takut cari cece baru. Sudah pernah 2 kali tuh gagal, sekarang mau ambil lagi tuh takut. Terus saya tanya, nah kalau kamu nggak ambil lagi, terus siapa yang jaga anak-anak kamu? Dia jawabnya memilih untuk tidak bekerja, di rumah aja sama anak-anak. Oh ya guys, saya rasa udah sekian dulu ya videonya dan ceritanya. Aduh, anak saya udah melambai-lambai, udah mau tidur. Oke guys, terima kasih atas kebersamaannya, atas kesetiaannya, dan jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar bisa mengetahui video-video kami berikutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.